Halo Sobat Tani, jumpa lagi dengan kami, Gria Tani Kusuma Jaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masalah dasar ataupun hal yang fundamental yang perlu sahabat tani ketahui, terutama untuk petani pemula, yaitu bagaimana cara pestisida itu bekerja. Mana setiap pestisida biasanya di deskripsinya ditulis cara kerja yang bersifat sistemik, ada yang kontak, ada yang kontak lambung, dan ada juga kontak lambung pernafasan. Nah, di sini kita akan coba membahasnya secara bahasa petani sehingga petani dapat secara sederhana dapat mengetahui bagaimana sistematikanya. Kemudian kita juga akan memberikan beberapa sampel insektisida yang memiliki cara kerja kontak, cara kerja sistemik, dan cara kerja lain yang meliputi cara kerja kontak dan sistemik. Dan juga kita akan melakukan demonstrasi kecil-kecilan untuk pengaplikasian sistem cara kerja insektisida yang bersifat kontak dan sistemik. Maka dari itu tonton hingga video ini selesai. Dan bagi sahabat-sahabat tani yang baru menemukan channel kami, silahkan like, komen, dan subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya agar sahabat-sahabat tani sekalian dapat pemberitahuan ketika kita mengupload video-video terbaru. Dan juga bagi sahabat tani yang telah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Yang pertama kita akan coba jelaskan tentang insektisida yang bekerja secara kontak, yaitu apabila hama sasaran terkena atau terkontaminasi oleh cairan yang telah dilengkapi dengan insektisida yang bekerja secara kontak, maka hama sasaran tersebut langsung dapat dikendalikan. Dan juga biasanya dalam deskripsi suatu pestisida ataupun insektisida di sini ya, seperti insektisida kontak, kita contohkan di sini adalah Sidabas. Nah, ini sahabat tani bisa juga langsung melihatnya. Di sini kita langsung pengertiannya, jenis insektisidanya, dan juga kita akan coba untuk demonstrasikan sedikit nanti ya. Untuk yang kontak kita contohkan yaitu dari bahan aktif PBMC 500 gram per liter yang ada di Sidabas. Itu termasuk golongan 1 ya, 1A, yaitu dari golongan karbamat, di mana PBMC ini yang ada di Sidabas merupakan insektisida dengan cara kerja kontak, dan juga di deskripsinya pun tertulis yaitu insektisida racun kontak. PBMC ini juga terdapat di Dharmabas, merek dagangnya. Ini untuk deskripsinya juga dituliskan insektisida racun kontak. Kemudian ada lagi dari golongan karbamat yang masih segolongan bahan aktifnya dengan Sidabas, yaitu Mipcinta dengan bahan aktif isoprograp, ini juga dari golongan 1A karbamat. Ini juga merupakan insektisida racun kontak. Namun di deskripsinya juga ada kata lambung. Nah, lambung ini seperti apa? Dengan bahasa mudahnya begini sahabat tani. Apabila insektisida ini ya, bila kita aplikasikan terhadap pertanaman kita, hama yang langsung terkena itu bisa dapat dikendalikan. Dan kemudian apabila ada hama sasaran, sesaat setelah pengaplikasian insektisida ini memakan bagian tanaman yang telah kita aplikasikan insektisida ini, juga dapat dikendalikan. Nah, itu makanya di Mipcinta ini ditulis insektisida lambung. Nah, itu cara kerja yang meliputi cara kerja kontak. Kemudian ada satu lagi sebenarnya untuk insektisida kontak dan cara kerja insektisida lain yang meliputi, yaitu insektisida kontak yang juga termasuk insektisida inhalasi, yaitu insektisida pernafasan. Seperti halnya di Wilbo ini dengan bahan aktif klorpirifos, ini dari golongan 1 juga, yaitu 1B dari golongan organofosfat. Ini juga ditulis di sini insektisida racun lambung, kontak, dan pernafasan. Nah, ini juga selain yang saya katakan tadi kontak dan juga memakan sesaat setelah diaplikasikan, juga dapat mengendalikan
OPT yang ada di pertanaman kita dengan cara kerja pernafasan, yaitu apabila insektisida ini diaplikasikan kemudian partikelnya itu melayang di udara, bisa juga berbentuk droplet ataupun uap dan terhirup oleh hama sasaran kita, ini juga dapat dikendalikan. Hama sasarannya bisa seperti belalang, ulat juga itu masih bisa ya. Untuk Sidapas ini ulat, belalang, walang sangit juga bisa, walaupun ada beberapa insektisida yang mobilitasnya tinggi seperti walang sangit, belalang ini juga mempunyai mobilitas yang tinggi. Orang juga ini bisa dapat mengendalikan. Kemudian juga untuk bahan chlorpyrifos ini juga sebangsa ulat-ulatan masih bisa, dan juga untuk sebangsa kutu-kutuan ini juga masih bisa. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai cara kerja kontak dan beberapa cara kerja yang meliputinya, yaitu cara kerja kontak lambung, cara kerja kontak pernafasan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai insektisida dengan cara kerja kontak yang sahabat ini bisa temukan di insektisida seperti Dermabas, Sidapas, ataupun Mipcinta, dan juga insektisida yang berbahan aktif dari golongan 1B, organofosfat yang berbahan aktif chlorpyrifos seperti Wilbo dan juga Dursban, dan juga ada beberapa insektisida lainnya dari golongan yang lain. Kemudian selanjutnya kita akan membahas insektisida yang mempunyai cara kerja sistemik. Banyak insektisida juga yang mempunyai cara kerja sistemik, namun dalam penulisannya sebenarnya menurut kami kurang tepat dalam penulisan sistemiknya, karena sebenarnya ada beberapa jenis cara kerja sistemik, atau cara kerja sistemik itu terbagi menjadi 3, dan juga ada beberapa cara kerja yang meliputi cara kerja sistemik, seperti halnya tadi yang ada di cara kerja kontak. Juga ada kontak lambung seperti halnya yang kita jelaskan tadi, dan juga ada kontak pernafasan atau kontak inhalasi yang ada di golongan 1B, yaitu bahan aktif chlorpyrifos ini. Untuk insektisida sistemik, yaitu insektisida yang cara kerjanya mudahnya seperti ini sahabat tani. Jadi insektisida itu masuk dulu ke jaringan tanaman, kemudian tanaman itu berubah menjadi racun, dan kemudian dimakan ataupun dihisap oleh hama sasaran. Hama sasaran itu baru dapat dikendalikan. Jadi insektisida ini mempunyai keunggulan, yaitu masuk ke jaringan sehingga pengendaliannya lebih lama. Seperti yang saya sampaikan awal tadi, yaitu insektisida yang bersifat ataupun yang mempunyai cara kerja sistemik itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sistemik translaminer, sistemik akropetal, dan sistemik basepetal. Nah, mudahnya seperti ini sahabat tani ya. Insektisida yang mempunyai cara kerja sistemik dengan model translaminer itu untuk petani pemula, yaitu insektisida yang cara kerjanya itu menembus jaringan. Sistemik itu biasanya kan menembus jaringan. Jadi insektisida ini menembus jaringan sampai ke bawah daun. Misalnya kita akan juga aplikasikan contohnya seperti ini. Nah, di sini kita akan coba mempraktekkan ya. Tadi yang sistem kontak kita tidak praktekkan ya. Kita akan coba praktekkan dahulu untuk sistem kontak ya. Apabila hama sasaran kita spray ya. Di sini misalnya ada ulat, kita spray. Ini ulat ini yang akan terkena ini, atau belalang ataupun walang sangit dan sebagainya, itu bila terkena cairan yang kita semprot ini langsung bisa dapat dikendalikan. Dan juga apabila hama sasaran itu sesaat setelah penyemprotan memakan bagian tanaman ya yang terkena semprotan ini, juga bisa dapat dikendalikan. Itu tadi untuk praktek sederhananya insektisida dengan cara kerja kontak. Dan juga apabila hamburan ini itu terhirup oleh serangga, itu juga termasuk kontak inhalasi. Jadi organismenya ataupun OPT-nya itu juga dapat dikendalikan dengan langsung. Itu juga yang meliputi cara kerja kontak. Kemudian yang kedua, kita juga akan mendemonstrasikan cara kerja insektisida yang bersifat sistemik. Yang seperti saya katakan tadi dibagi menjadi 3 ya. Insektisida sistemik, translaminer, akropetal, dan basepetal. Sistem cara kerja translaminer yaitu apabila kita semprotkan ya, misalnya ini diibaratkan daun ya, kita semprotkan di bagian ini. Nah,
ketika insektisida ini ditranslokasikan ke tanaman atau bagian daun, batang ataupun akarnya, ini translaminer ini sistemiknya akan bekerja menembus sampai ke bagian belakang helai daunnya. Nah, seperti ini misalnya. Ya, kelihatan ya, ini basah ya. Nah, ini termasuk insektisida yang bersifat translaminer. Intinya dapat menembus jaringan tanaman yang terkena insektisida ini. Kemudian yang kedua yaitu insektisida dengan cara kerja akropetal. Seperti halnya cara kerja translaminan, cara kerja insektisida yang bersifat akropetal itu lebih bagus lagi. Apabila kita semprotkan ya di daerah, misalnya ini daun yang kita semprotkan, insektisida itu akan merambat tidak hanya di bagian yang terkena saja. Misalnya ini bagian daun, maka dia akan merambat ke bagian daun yang lainnya, lebih besar lagi. Apabila terkena di batangnya, maka akan naik ke bagian rantingnya dan juga bisa ke bagian daunnya juga. Misal di bagian pangkal sebelum pupus, itu pupusnya juga bisa terkena menjadi racun untuk hama sasarannya, bisa lebih luas lagi. Kemudian yang ketiga yaitu insektisida sistemik dengan sistem atau cara kerja basepetal, yaitu insektisida sistemik yang diantara keduanya yaitu mempunyai sifat translaminer dan sebagian kecil akropetal. Jadi apabila kita semprotkan di bagian daun misalnya, nah ini dia akan menembus jaringan juga sampai ke bawah, tapi dia lebih melebar lagi untuk penyebarannya. Jadi tidak hanya di titik yang terkena semprotan, juga dia dapat melebar. Nah, contohnya kita akan juga contohkan beberapa insektisida yang seperti basepetal ya. Contohnya itu insektisida yang berbahan aktif fipronil seperti Rege ini ya. Di sini memang tertulis biasanya racun kontak dan lambung. Apabila juga terkena itu bisa dapat langsung dikendalikan. Hebatnya insektisida yang berbahan aktif fipronil, dan juga ini sebenarnya mempunyai sifat yang translaminer dan akropetal yang bisa disebut dengan basepetal. Dengan hama sasaran, belalang, ulat-ulatan, kutu-kutuan juga masih bisa dikendalikan untuk bahan aktif fipronil yang ada dalam Rege ini. Kemudian untuk contoh selanjutnya, untuk insektisida yang mempunyai cara kerja translaminer dari golongan karbamat, kita contohkan seperti halnya metomil. Metomil ini mempunyai cara kerja translaminer ya. Kita contohkan metindo, ini hama sasaran, ulat-ulatan juga masih bisa, kemudian perkutu-kutuan juga masih bisa, belalang juga masih bisa, kemudian juga dapat mengendalikan helopeltis yang ada di tanaman kakao sahabat tani sekalian. Nah, sahabat tani, di deskripsi insektisida metindo ini ya yang bekerja secara translaminer, ini juga ditulis di sini biasanya insektisida sistemik. Nah, biasanya kalau memang insektisida itu sistemik, biasanya di depannya itu ditulis langsung sistemik, dan di belakangnya biasanya diliputi dengan kontak dan lambung. Itu biasanya seperti itu. Karena biasanya langsung terkena hama sasaran juga bisa mati. Kalau hama sasarannya memakan bagian tanaman yang telah terinfeksi oleh sistemiknya metindo ini, juga akan mati juga. Kemudian untuk yang dari golongan organofosfat seperti kurakon ini juga bersifat translaminer ya, dari Sigenda ini, insektisida racun kontak dan lambung juga. Sebenarnya ini juga mempunyai sifat bahan dasarnya itu adalah translaminer yang dapat menembus jaringan yang ada pada pertanaman kita. Dengan sasaran hama yaitu untuk lalat buah juga untuk bisa, kemudian hama penggerek juga masih bisa, kemudian untuk hama ulat-ulatan juga masih tergolong bisa. Sahabat tani, gunakan kurakon ini. Oke, kemudian untuk sistemik cara kerja akropetal, sahabat tani bisa gunakan insektisida asefat. Nah, ini dari golongan organofosfat juga. Asefat ini mempunyai bau yang ciri khas ya. Kalau dari golongan organofosfat, fos dan fat. Nah, itu biasanya insektisida dengan bahan aktif yang dengan akhiran fos dan fat itu termasuk golongan organofosfat biasanya. Ini seperti klorpirifos, provinofos, kemudian yang atnya ini organofosfat,
adnya ini yang tertera di Joker ini, Asafat dari Excel. Ini merupakan insektisida yang merupakan sistemik dengan cara kerja akropetal yang seperti kita jelaskan tadi ya, termasuk bagus untuk penanggulangan hama-hama yang ada di pertanaman kita. Juga biasanya di sini identik dengan pengendalian hama lalat buahnya. Sebenarnya untuk ulat-ulatan juga termasuk masih bisa. Dan juga untuk informasi tambahan, biasanya untuk golongan 1, baik golongan karbamat dan golongan organofosfat itu masih bisa juga untuk digunakan sebagai pembeku telur atau bisa mempengaruhi telur-telur hama pada pertanaman kita. Kemudian untuk contoh insektisida yang bekerja secara sistemik, akropetal, dan inhalasi ataupun pernafasan ya, bahasa sederhananya inhalasi itu adalah pernafasan, seperti yang ada pada insektisida Sidajos. Nah, ini dimetoat nih. Dimetoat ini selain akropetal, dia juga dilingkupi dengan cara kerja sistemiknya, yaitu dengan cara inhalasi ataupun pernafasan. Bila hama penggerak misalnya ya, yang ada dalam tanaman kita, kemudian tanaman itu sudah beracun, kemudian terkena uapnya dari dimetoat ini juga akan mengakibatkan hama tersebut dapat dikendalikan. Namun untuk Sidajos ini baiknya digunakan ketika kelembabannya tinggi karena mudah terdegradasi. Nah, itulah beberapa insektisida yang mempunyai cara kerja yang berbeda-beda, yaitu sistemik dan kontak, dan juga beberapa cara kerja yang meliputi insektisida yang berbahan aktif kontak dan sistemik. Maka dengan penjelasan ini, sahabat tani bisa lebih selektif lagi memilih insektisida yang pas untuk penanggulangan OPT pada tanaman sahabat tani semua. Kemudian sedikit tambahan, untuk sahabat tani sekalian, untuk insektisida kontak maupun sistemik, alangkah baiknya ditambahkan dengan ajuvan. Merek dagangnya terserah ya, yang tersedia di toko pertanian terdekat sahabat tani. Seperti halnya Silken ini ya, ini mempunyai daya penetrasi yang lebih bagus bila digunakan campuran insektisida, pestisida, fungisida, ataupun nutrisi lainnya. Dengan menggunakan ajuvan atau perekat ini, sahabat tani bisa menghemat penggunaan dan efektivitas pestisida yang sahabat tani gunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk terus dukung channel kami. Silahkan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton.